Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman matematika, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar peluang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Rahmia, Zahra Mahfujah, saya sendiri Mahathir Putra Darmawan, Ahmad Al-Fadil, Fitri Anjani, Fitri Andriani, dan yang terakhir ada Nur Fadilah. Dan yang terhormat sebagai dosen pengampu kami ialah Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada teman saya. Dengan teman saya persilahkan. Sejarah teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano tahun 1501 sampai 1576. Cardano lahir pada tanggal 24 September tahun 1501. Cardano merupakan seorang penjudi pada waktu itu. Walaupun judi berpengaruh buruk terhadap keluarganya, namun judi juga memacunya untuk mempelajari peluang. Dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Alle atau Book on Games of Chance pada tahun 1565, Cardano banyak membahas tentang konsep dasar peluang yang berisi tentang masalah perjudian. Di bukunya, Cardano menulis tentang permasalahan peluang, yaitu jika 3 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 3 kali, berapa peluang untuk mendapatkan mata dadu minimal 1 pada setiap lemparan. Jika 2 buah dadu dilemparkan bersamaan sebanyak 3 kali, berapa peluang untuk mendapatkan mata dadu 1 paling sedikit 2 kali. Baiklah, terima kasih kepada Fitri Andriani karena telah menjelaskan mengenai sejarah teori peluang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah dan Rahmia, yaitu pengertian tentang konsep dasar peluang dan juga contoh-contoh dari konsep dasar peluang. Dengan Nur Fadilah dan Rahmia, saya persilahkan. Konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang adalah penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran yang harus dikuasai. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Adapun beberapa contoh dari ruang sampel, yang pertama melempar dadu dan yang kedua melempar koin. Dalam ruang sampel kita dapat menyusun dengan cara mendatar, kemudian dengan cara menggunakan diagram, serta dengan cara membuat tabel. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh ruang sampel dan titik sampel dapat kita lihat di dadu, ruang logam, dan kartu B. Contoh ruang sampel yang pertama, jika kita melempar dadu, maka sampel yang akan muncul ialah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan jika kita melempar 2 koin, maka sampel yang akan muncul ialah gambar dan angka atau GA, gambar-gambar atau GG, angka-angka atau AA, dan angka gambar atau AG. Contoh selanjutnya yaitu titik sampel. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil 1 kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan ruang sampel. Bagaimana cara menentukan ruang sampel? Kita lihat pembahasannya. Dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu yang pertama hati, yang kedua skop, yang ketiga wajib, dan yang keempat kritik.
Masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, yaitu As sampai King. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 4 jenis kartu tadi kita kalikan dengan 13 kartu, dan hasil yang diperoleh yaitu 52 kartu. Baiklah, terima kasih kepada Nurfadilah dan Rahmia karena telah menjelaskan mengenai pengertian konsep dasar peluang dan contoh konsep dasar peluang. Berikutnya akan dijelaskan mengenai penerapan peluang dalam kehidupan seperti berbisnis, mengambil keputusan, dan ramalan cuaca yang akan dijelaskan oleh Zahra Mahfujah, Fitri Anjani, dan Ahmad Al-Fadil. Dengan Zahra Mahfujah, Fitri Anjani, dan Ahmad Al-Fadil saya persilahkan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peluang dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak penerapan dari ilmu matematika, mulai dari menghitung yang umum digunakan oleh pekerjaan di bidang ekonomi, hingga kompleks yang penerapannya dalam ilmu terapan lain seperti teknik sipil. Relevansi matematika dengan kehidupan membuatnya seakan digunakan di hampir di semua disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan matematika yang di dalamnya mengkaji angka dan logika. Tidak heran kalau matematika disebut dengan the Queen of Science atau Ratu Ilmu Pengetahuan. Berkenaan dengan ilmu dalam matematika, ada cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan kemungkinan yang terjadi. Kehidupan adalah tempat yang menentukan kebijaksanaan didasarkan atas kemungkinan-kemungkinan. Sedikit sekali hal-hal yang pasti dalam hidup ini. Sesuatu yang kita yakini sebagai benar, bila kita analisis secara tepat dengan fakta yang ada akan hanya menunjukkan tingkatan dari kemungkinan, yaitu biasanya kemungkinan besar, mungkin sekali, atau hampir pasti. Berkenaan dengan ilmu matematika yang membahas tentang kemungkinan ialah peluang. Dalam kehidupan, peluang berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan dari suatu hal bisa terjadi. Berikut contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penerapan teori peluang dalam berbisnis. Nah, ketika kita akan membuka suatu usaha atau menjalankan suatu bisnis, kamu akan berpikir produk apa yang akan kamu jual. Nah, dengan ini kamu dapat melakukan survei atau pengamatan mengenai jenis produk apa yang akan diminati oleh masyarakat. Misalkan, kamu ingin membuka usaha dengan menjual keripik. Karena banyak orang yang menyukai makanan ringan, untuk mencari tahu keripik apa yang digemari oleh masyarakat, kamu akan melakukan survei atau pengamatan mengenai jenis keripik, kentang, dan singkong. Nah, dari hasil survei itu, misalkan menunjukkan bahwa 75% dari 150 orang menyukai keripik singkong dan 25%-nya menyukai keripik kentang. Artinya peluang kamu jika berjualan keripik singkong akan lebih laris dibandingkan dengan keripik kentang karena presentasi dari keripik singkong lebih besar daripada keripik kentang. Nah, artinya kalian akan memilih untuk berjualan keripik singkong karena akan lebih laris. Dengan demikian, teori peluang ini dapat membantu kita untuk menjalankan bisnis agar bisnis kita itu menjadi laris dan sukses. Contoh yang kedua pada penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari yaitu penerapan peluang dalam mengambil keputusan. Nah, dalam suatu permasalahan, kita dihadapkan oleh beberapa pilihan yang mengharuskan kita memilih keputusan dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Kalbuaji tahun 2011.
Misalnya nih, ketika kita ingin masuk PTN atau perguruan tinggi negeri, nah pasti kalian dihadapkan beberapa pilihan dalam memilih jurusan dan universitas. Nah, sebelum kita memutuskan pilihan, pasti ada bahan pertimbangan seperti berapa banyak jumlah yang diterima di universitas tersebut dan jurusan mana yang banyak diminati. Dengan permasalahan tersebut, teori peluang berperan dalam menentukan besar kemungkinan kamu diterima di jurusan yang kamu inginkan. Contoh lain penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah proses peramalan cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG. Dalam melakukan perakiraan cuaca, BMKG ada seorang forecaster yang bertugas memperkirakan cuaca dengan didukung oleh alat-alat canggih dan superkomputer. Walaupun menggunakan superkomputer, diperlukan juga ilmu matematika untuk menganalisis kejadian yang pernah terjadi sebagai bahan untuk memprediksi kejadian tersebut akan kembali terjadi. Nah, pada dasarnya dalam perakiraan cuaca atau proses peramalan cuaca dibutuhkan kombinasi dari penerapan ilmu fisika, matematika, dan dinamika. Analisis-analisis tersebut dilakukan dengan melihat fenomena yang sudah pernah terjadi, mencakup apa penyebabnya dan peluang untuk kejadian tersebut kembali terjadi. Nah, dari situ jelaslah kalau konsep peluang juga digunakan dalam proses peramalan cuaca. Baiklah teman-teman matematika, selesailah penjelasan kami mengenai konsep dasar peluang, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.